mobil yang menggunakan T-Mobile seperti ini itu harus waspada teman-teman. Ganti secara rutin, secara berkala setiap 100.000 km. Dikhawatirkan karena ini terbuat dari karet ya. Karet itu kan melar, mengeras dan bisa putus. Kalau warnanya seperti ini nih pernah kemasukan air kalau nggak salah. Warnanya kecoklatan, entah kena air banjir atau air dari radiatornya atau air dari yang lain. Segera dibersihkan, diganti dengan T-Mobile yang genuine. Masalah T-Mobile itu jangan beli yang imitasi. Kalau imitasi karetnya biasanya agak keras, kurang lentur dibandingkan dengan T-Mobile yang original. Harganya mahal memang, tapi jangka waktunya itu hampir 5 tahun. Lebih aman. Nah, orang extra van ini mungkin mobil ini yo wis temperaturnya normal karena kondisinya nggak ono setengah. Padahal ini cuacanya yo termasuk panas, ya termasuk aslinya nek jalan ya adem. Nah, pertama kalimu panas gak kroso. Dicoba aku tak info nih ke customer nih. Cara starter engine yang benar, tempatkan posisi di P, parkir ya teman-teman ya. Kemudian yang model tombol seperti ini harus ditekan 1 kali dulu biar kondisinya ACC. Warnanya merah biasanya. Kemudian warna hijau 2 kali on. Ini menandakan bahwa aliran listrik dari aki mengalir semua ke sistem electrical sensor yang ada di engine. Baru setelah ini injak pedal rem dan tekan 1 kali lagi starter. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cara starter yang benar pada kendaraan yang model tombol. Jangan salah, nanti bisa menyebabkan tekornya aki semakin cepat atau kerusakan aki semakin cepat. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif. Mitsubishi Xpander. Xpander lur. Sudah serba digital ya. Digital semua, dari temperatur, kemudian bahan bakar ya. Yang masih manual pakai jarum ini kecepatan dan RPM saja. Nah, ini ada kampas rem habis di Mitsubishi Pajero Sport, terlihat ya. Wah, tinggal 20%. Gejalanya apa ini bosku? Mungkin teman-teman sudah pernah mengalami gejalanya itu jika direm akan terasa gruk ya. Bisa jadi seperti itu.
atau waktu mundur remnya juga brrrr, tanpa direm, hanya mundur saja. Tapi kalau kecepatan tinggi dan direm biasanya mundurnya grrrr gitu. Sudah tipis segera ganti. Kalau ganti yang pasti genuine ya, ganti yang asli, jangan yang abal-abal, kasihan nanti piringannya cepat aus. Euro 4 bosku, truk canter Euro 4. Apa? Mobil Anda ada keluhan apa? Ada kendala apa? Coba konsultasikan ke kami. Siapa tahu nanti saya bisa bantu jawab, bisa bantu benerin mungkin, bisa bantu kasih konsultasi free, gratis, tidak dipungut biaya ya teman-teman ya. Jadi yang punya kendala di canter Euro 4 bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih, bersama saya Mas Sedi di dunia otomotif. Nah ini loh teman-teman, salah satu penyebab mesin overheat adalah kehabisan air radiator. Kadang kita tidak menyadari ya bahwa air radiator kita itu berkurangnya sedikit atau banyak. Kita lihat ya, sebelah kiri ini kondisinya hitam, tapi kalau sebelah kanan loh terlihat ada yang biru, hijau, kekuning, oranye. Ini menandakan bahwa ada yang bocor atau rembes air radiatornya di sekitar area sini. Nah, kalau mobil Anda sudah mulai seperti temperaturnya mulai panas dan lain-lainnya, segera periksakan ke dokter radiator khusus untuk perbaikan radiator ya, untuk pemeriksaan apakah ada yang bocor atau tidak. Fatal nanti kalau Anda biarkan air radiatornya sampai habis. Ini saya mau memperlihatkan cara yang salah waktu start engine di model OSS. Jadi posisi off seperti ini, langsung injak rem ya, langsung start. Nah ini sangat salah dan sangat tidak dianjurkan ya teman-teman ya, meskipun hanya di posisi P. Sangat salah, jangan dilakukan. Karena apa? Kayak orang bangun tidur itu langsung disuruh lari ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ngloyor-ngloyor nanti mesinnya nggak sehat dan pasti dari akinya juga membuat tidak sehat juga. Oke guys, nah ini ada penggantian timing belt ya. Kenapa harus diganti timing belt? Karena timing belt itu terbuat dari karet dan rawan putus. Kenapa bisa putus? Karena ada umurnya. Kayak karet kalau kena panas, kena dingin, kena cairan itu lama-lama akan berubah ke elastisannya, bisa putus, bisa mengeras, bisa blonyok, istilahnya seperti itu ya. Apalagi kena solar atau kena oli. Yuk ganti timing belt setiap 100.000 km di kendaraan Mitsubishi L300 biar aman, kerja aman, mobil aman, kerja tenang. Mobil 4 penumpang dari Mitsubishi Exforce. Mobil sekarang itu teknologinya kekinian ya. Dari yang pintunya dengan sensor bisa buka sendiri. Kemudian dari ketika mobil jalan direm mati sendiri. Terus pokoknya serba elektrik, serba angel. Kedepannya pun nanti ada namanya mobil Mitsubishi Xpander Hybrid. Ya akan lama lagi akan muncul ya. Nggak memungkinkan juga nanti Exforce model hybrid. Nah model hybrid nanti kedepannya akan menuju ke mobil listrik. Teknologi common rail memang sangat diperlukan agar mengurangi emisi gas buang. Kalau emisi nggak dikontrol, apa kata dunia? Polusi akan terjadi ya. Nah Euro 4 ini sebenarnya itu minimal harus minum Pertalite. Nggak ada kata Dexlate atau biosolar. Percuma, mobil common rail kalau diminum solar atau Dexlate itu tidak akan bekerja dengan baik. Tenaganya nggak ada, juga powernya nggak ada. Tapi kalau common rail dikasih Pertalite, tenaganya bagus, emisinya juga akan bagus. Tapi sayangnya untuk di negara kita, mobil common rail ini yang minum Pertalite itu di lapangan sangat tidak memungkinkan. Tahu sendirilah ya, kita sebagai sopir mau makan apa nanti kalau kita Pertalite. Euro 4 L300 ini
katanya itu ketika ditanjakan tidak bertenaga. Apakah ada yang pernah mengalami? Kalau dari mobil lapang itu tenaganya bagus, tarikannya wenteng, normal, jos. Tapi kalau muatan ditanjakan katanya itu kurang bisa nanjak. Apakah memang dari mesinnya atau dari gardanya? Terlihat ya, gardan L300-02 dengan L300-04. Coba perhatikan, apakah ada perbedaan gigi atau perbandingan giginya sama. Kalau dianalisa, perbandingan gigi untuk L304 itu lebih kecil dibandingkan dengan perbandingan gigi L302. Makanya yang Euro 4 kurang tenaga ditanjakan. Musim hujan dan banjir di mana-mana ya teman-teman. Untuk Anda driver atau pemilik kendaraan khususnya truk, itu harus dicek kaki-kakinya. Salah satunya adalah rem. Biasanya kalau habis kena banjir, nejang banjir itu pertama adalah lakernya. Harus dicek kemasukan air, grease-nya mencair atau berubah bentuk, akhirnya lakernya bisa rusak. Kemudian yang kedua adalah dari remnya. Ini biasanya bisa menyebabkan korosi dan macet. Akhirnya remnya menjadi keras dan tidak pakem. Dan kemudian yang ketiga ini adalah kotoran-kotoran. Debu-debu kena air akhirnya membuat lengket dan rem menjadi macet. Pergerakannya kurang bebas, akhirnya remnya juga menjadi tidak pakem. Segera cek rem Anda ke bengkel langganan. Fuel system cleaner. Ini cairan ini dimasukkan ke dalam tangki. Nah, setiap tangki full ini dimasukkan ke dalam tangki. Ini isinya, nih coba kita lihat nih berapa mili ini ya. 200 mili untuk satu tangki. Ini bisa menambah oktan, jadi sekaligus bisa untuk membersihkan ruang bakar. Atau yang cara yang bagus lagi itu dengan cara dipurging untuk mesin bensin, ditaruh di alat khusus, langsung masuk ke injektor, sekalian membersihkan injektor, juga dia di ruang bakar, membersihkan ruang bakarnya. Fuel system cleaner dari Mitsubishi, bosku. Nah, ini saya mau kasih info ya teman-teman ya. Kemarin tuh banyak keluhan tentang air radiator tiba-tiba habis di Mitsubishi Xpander. Ternyata itu salah satunya adalah kebocoran dari reservoir tank ini. Nah, reservoir tank ini yang di mobil itu ternyata bagian bawah ini dia bergerak ke bagian belakang, dia menyentuh sama poli AC. Akhirnya kegesek terus, akhirnya berlubang dan menyebabkan airnya habis dari sini. Salah satunya cara ya dengan ganti yang baru, dudukan bawahnya ini dengan cara dikasih penguat pengencang sehingga reservoir tidak geser ke belakang. Tuh ya. Ini kodenya teman-teman. 137-5B077. Genuine part untuk Xpander. Musim hujan banyak banjir di mana-mana ya. Jika Anda melewati jalan yang banjir, bahkan banjirnya itu setengah roda lebih, berarti lebih dari 50 cm, itu kalau bisa filter udaranya dilepas atau tanpa filter udara kita lepas di sini. Biar yang dihisap itu adalah udara yang di sekitar mesin. Dia nggak ada menghisap air di bawah. Kalau ada hisapan air masuk megap-megap, akhirnya mudiar mesinnya. Bayangkan kalau kita hirup udara yang megap-megap, ya sesak ya. Kalau kita dilepas di sini, insya Allah aman, mesinnya nggak akan mati, tetap jalan. Kondisi banjir yang tidak begitu tinggi. Ini adalah kode dari oil cooler AC MB033480. Ini oil cooler miliknya L300 Euro 2. Bentuknya seperti ini. Ini ya teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Dia memanjang untuk oil cooler. Bisa digunakan untuk oil coolernya Matic di Pajero tahun 2015 ke bawah. Banyak yang mengalami kendala overhead Maticnya ketika kondisi jalan kecepatan tinggi, D-nya tiba-tiba kedip-kedip, hilang tenaga.
Nah, ini bisa dikasih oil cooler punyanya L300, dipasangkan dimodifikasi di Mitsubishi Pajero Sport Anda. Sangat membantu, sangat bermanfaat, harganya sangat murah, 900 ribuan ya. Bisa dipasang di Pajero.